jarang saya tidak mau masuk penjara, tapi di mulutnya sih, ada lagi masuk bawa kantong-kantong. Kenapa kok lagi datang? Iya Ustaz, rindu Kak Rutan. Padahal sudah kasih tahu, kalau ada di TTS pertanyaan, rumah apa yang tidak boleh dirindukan? 5 kota, maka jawabannya itu rutan. Rumah tahanan. Jangan rindu di rutan. Bawa kantong-kantong plastik, tidak bawa sendal, pakai baju orange, diantar mobil bombe-bombe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat duha Masjid Babu Taubar Mutan kelas 2B Kabupaten Pangkep, yang kita selalu mendoakan semoga kita semua dirahmati, diberkahi dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia yang memberikan kita banyak nikmat. Nikmat bisa kita menghirup udara pagi, berarti kita dalam keadaan masih hidup, dan itu nikmat yang besar. Ada orang dikubur, apa dia bilang? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Seandainya saya ditangguhkan kematianku, ya, saya akan beramal saleh, wa akum minas salihin. Apa kata Allah? Fala yuakhirallahu idza jaa ajaluha. Tidak bisa diundur, tidak bisa ditunda kalau sudah datang ajalnya seseorang. Jadi kita bersyukur kepada Allah masih nakasih kesempatan hidup, menghirup udara pagi, melihat matahari terbit, melihat saudara kita tersenyum, melihat saudara kita beribadah, ada kerabat, itu semua nikmat karena adanya kesempatan untuk berbuat baik. Yang kedua, nikmat Allah yang nakasihi adalah sehat. Kata ungkapan bijak, as-sihhatu tajun. Kesehatan itu mahkota. Fa innahu la yura illa al-marada. Dia tidak bisa dilihat mahkota itu kecuali orang yang sakit bisa melihat. Jadi kesehatan ini sangat berharga. Betapa banyak orang di rumah sakit sekarang, satu cita-citanya, satu harapannya apa? Ingin sembuh. Mereka mengeluarkan uang jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan bermiliar-miliar. Orang itu yang berobat ke luar negeri kan miliaran itu. Ada satu kamar di Singapura, satu malam itu puluhan juta kamarnya saja. Bayangkan kalau berlama-lama, miliaran habis uang. Banyak artis itu bangkrut, yang dulunya dia susah payah cari uang. Ketika dia terkena penyakit itu menggerogoti kesehatannya, dan dia bayar mahal miliaran, nak tebus untuk supaya dia sembuh. Kita alhamdulillah bisa duduk-duduk, bersandar, bisa berdiri, berjalan, masya Allah. Itu nikmat yang tidak bisa dinilai dengan nikmat apa lagi yang paling berarti? Nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah
segala sesuatu bergantung sama dia. Segala sesuatu. Kalau ini yang kita mantap, kebutuhan tak kita gantungkan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan rasa cukup. Karena kalau kita gantungkan kebutuhan kita kepada manusia, kepada harta, betapa banyak orang sudah ada di mobilnya satu, mau lagi dua, mau lagi tiga, ada di rumahnya satu, mau, karena dia gantungkan kebutuhannya kepada harta. Kalau kita gantungkan kebutuhan kita kepada pangkat, betapa banyak orang yang tadinya dia menjabat lurah, mau jadi camat, sudah camat mau jadi kepala dinas mau lagi jadi bupati, begitu terus. Tapi kalau orang menggantungkan dirinya kepada Allah, biarpun dia petani merasa cukup, biarpun dia nelayan, biarpun dia seorang yang sederhana hidup, makanya gantungkanlah harapanmu, kebutuhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatimu akan merasa selalu cukup. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apalagi Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia tidak diciptakan, dia pencipta Allah. Dia Khalik, dan kita ini makhluk yang diciptakan. Karena itulah kita memohon segala harapan dan cita-cita kita hanya kepada itu. Yang saudara kita yang dari tarawih, yang napi, bayangkan teman-teman semua, divonis hukuman mati. Di mana? Di Malaysia. Jauh dari keluarganya, tidak ada familinya. Di sana divonis hukuman mati pula. Di kampungnya orang. Tahun berapa? Tahun 1993. Tapi orang ini namanya bagus sekali, itu indah. Namanya siapa? Zainal Abidin. Zainal itu artinya perhiasan. Abidin itu artinya ahli ibadah. Apa yang dilakukan ini Zainal Abidin? Dia tidak pernah menyerah, tidak pernah putus harapan kepada Allah. Mudah-mudahan dia bisa bebas. Bapaknya juga demikian. Bapaknya di sini saya dengar kabar dari tarawih, meninggal di bapaknya. Waktu masih hidup itu bapaknya bernasar, kalau bebas ki anakku dari lepas ki hukuman mati, dia akan memotong sapi. Jadi ketika datang ini Zainal Abidin bebas ki, dia yang tunaikan nazarnya bapaknya memotong sapi. Boleh begitu Ustaz? Boleh. Memotong sapi karena Allah. Jangan memotong sapi karena pohon ini, karena gunung ini, tidak boleh. Tapi memotong sapi karena Allah, memotong kambing karena Allah, itu dibolehkan. Jadi apa yang terjadi kemudian sahabat? Karena harapannya kepada Allah, dia gantungkan 37 tahun kemudian. Salona coba pernah dipikir 37 tahun. Tiba-tiba seorang mantan napi. Jadi makanya saya tidak pernah berburuk sangka kepada teman-teman, karena tidak ada yang tahu kita ini ke depannya boleh jadi menjadi orang yang sukses setelah menjalani cobaan ini. Mana buktinya? Itu Perdana Menterinya Malaysia, Presidennya Malaysia. Siapa namanya? Anwar Ibrahim. 2 kali masuk penjara. Kasusnya kalau mau dibilang di Indonesia malu kisebui. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia masuk penjara, bergaul orang yang divonis hukuman mati, berbicara-bicara dengan orang yang divonis seumur hidup, timbullah perasaannya, saya nanti kalau jadi Perdana Menteri, kuubah ini undang-undang. Ternyata ada orang dizolimi, ada orang membunuh karena membela diri. Itu Pak, kalau orang membunuh membela diri dibolehkan. Mana ayatnya? Udzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan orang berperang bagi orang yang dizolim. Apa maksudnya dizolim? Ada orang tiba-tiba membuka pintu rumah kita malam-malam,
lantas dia mau mengambil harta kita dan mengancam nyawa, maka kita yang punya rumah itu membela diri, membela harta, melawan dia dan kita mati, itu dibenarkan. Inilah yang terjadi di orang Pangkep ini, membela diri dan nasibnya berubah 30 tahun kemudian. Sehingga itulah sahabatku semua, harapan, pujian hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terlebih hari ini kita berada di penghujung tahun. Mau kita ditinggalkan tahun 1445 Hijriah. Berkurang di jatah umur tak di dunia. Karena kita ini dua ponista. Teman-teman di sini punya dua ponis. Ponis dari rahim ibu, kata Allah, engkau diizinkan lahir di perut ibu. Dengan umurmu di dunia 50 tahun, maka keluar ayat yang menyebutkan tentang melahirkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu. Jadi tidak ada itu Pak kehebatannya bidan, bukan bidan. Karena ada perempuan melahirkan sendiri tanpa bidan. Siapa namanya? Maryam. Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Wa khudzi ilayki bijis'in nakhla tusakit alayki rutaban janiya. Goncangkan itu batang kurma. Di situ dia mengejar. Di situlah dia langsung selonjoran keluar bayinya. Ketika dia melahirkan jatuh juga buah kurma, dia makan buah kurma yang matang. Makanya makanan baik itu bagi perempuan yang melahirkan kurma. Minuman paling baik itu bagi perempuan melahirkan jus kurma atau madu. Ada kuliah pernah saya anggur beranak. Kuliah alkoholnya 14%. Bukan obat ini dosa. Karena alkohol pernah saya protes itu. Karena itu bukan obat kuat yang membuat orang itu kembali segar. Kalau sudah melahirkan, Al-Quran yang memberi petunjuk, makan kurma. Karena barang manis kembali pulih kekuatannya. Jadi sahabatku rahimakumullah, begitulah kita. Kemudian Allah keluarkan dari perut ibu. Tidak ada ditahu, tapi nak kasih kita telinga, mata, hati. Disitulah kita bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi ponis kita pertama itu 50 tahun. Ponis kedua, ketika kita di sini di pengadilan negeri Pangkep atau pengadilan Makassar, saudara terdakwa, hari ini dibacakan putusan pengadilan. Bagaimana kabarnya? Sehat? Terdakwa? Ya, sehat Pak. Oke, kita bacakan putusan ini. Pada hari ini tanggal sekian pada jam sekian saya majelis hakim memberi ponis hukuman penjara kepada saudara 5 tahun. Maka umur Anda di dalam penjara menurut hakim 5 tahun. 5 tahun. Maka orang yang menjalani hukumannya sudah 3 tahun, tersisa 2 tahun. Apalagi kalau dia dapat PB, pengurusan, dia mendapatkan banyak remisi, maka dia umurnya di dalam penjara tidak cukup 5 tahun sekalipun tertulis di situ berapa? Tertulis di situ ponis 5 tahun. Jadi kita ini teman-teman ada 2 yang kita jalan, sehingga pentinglah kita ini di tahun baru yang akan datang tidak cukup di 2 minggu. Sekarang ini kan tanggal 18 kalau tidak salah. Kemarin Jumat itu 15, 16, 17, 18 hari Senin.
Kalau 18 berarti tersisa, kalau bukan 11 hari, tersisa 12 hari lagi kita masuk tahun baru Islam. Olehnya itu sahabatku semua, kalau ada yang tidak dapat di kertas tolong dikasih nanti. Hari ini kita bahas tentang tahun 1446 Hijriah. Hati selalu berniat baik. Ini penting sekali ini teman-teman. Hati perlu selalu berniat baik. Kenapa hati perlu berniat baik? Karena yang membuat kita ada di masjid ini duduk-duduk, yang membuat kita salat duha tadi, yang membuat kita sudah berwudu baru masuk di masjid, yang membuat kita berkumpul di tempat ini, yang mendorong saya dari Maros mengetik naskah ceramah baru sampai di sini di Masjid Babul Taubah. Apa yang mendorongnya? Dimulai dengan niat. Ya, saya mau pergi di Rutan Pangkep. Saya menjalani rutinitas saya yang sejak 2019 jalan 6 tahun saya menjadi bagian daripada pembinaan motivasi kepada teman-teman di sini. Olehnya ini penting sekali ini niat baik, karena niat baik membuat kita selalu berada di dalam kebaikan. Niat baik yang membuat tubuh kita menjadi senantiasa sehat. Niat baik yang membuat kita mengerjakan hal-hal yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Di mana dalilnya sahabatku? Inilah tentang niat, tempatnya di hati. Nabi SAW bersabda, tapi mohon ikuti. Ala wa inna fi jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila dia rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sahabatku, hati ini dua yang mempengaruhi. Apa? Makanan dan niat. Kalau makanan yang merusak, racun kita minum, apalagi darah kita minum, maka itu merusak tubuh. Astagfirullah. Kenapa? Karena racun itu langsung menyebabkan jantung kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Jantung yang maksud di sini kalbu ini jantung, dan disitulah tempatnya niat. Kalau niat tak baik, maka jantung akan mengatur juga ritmenya. Tapi kalau niat juga buruk, dia juga akan mempengaruhi. Mempengaruhi tangan, mempengaruhi mata, mempengaruhi mulut. Karena itulah sahabatku, Nabi sudah lama mengingatkan, di dalam tubuhmu ada seperti jipan jagur lompona, tapi punna kodi anjoi kodi ngasih. Makanya itu Pak Luqman, sang guru teladan di dalam Al-Quran. Jadi itu Pak, hebatnya Al-Quran. Bukan cuma Nabi ditulis. Ada tuh orang, mana bisa ikuti Nabi? Itu dia Nabi. Saya mau ikuti bukan Nabi. Oke. Allah sangat adil mengangkat teladan dari Nabi, raja. Nabi teladan siapa? Nabi Sulaiman. Raja teladan bukan Nabi siapa? Zulkarnain. Bayangkan. Siapa lagi? Orang miskin teladan Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dia itu miskin.
Orang miskin teladan, bukan Nabi siapa? Namanya Luqman Hakim. Bibirnya tebal, kakinya pecah-pecah, kulitnya hitam, tapi disebut namanya di dalam Al-Quran. Dia orang yang teladan. Sahabatku rahimakumullah, sehingga itulah kita meniru, mencontoh apa yang disebut sosok-sosok nama di dalam Al-Quran. Pertanyaannya sahabatku, kenapa hati menjadi sumber kebaikan? Pertama, sebab hati letak niat. Niat. Saya hari ini alhamdulillah puasa. Iya. Teman saya Pak siapa? Pak Ramli menyediakan air minum. Dia bilang haus ki Ustaz. Niat baik juga. Jadi saya biasa bawa pulang dan di rumah kubuka. Jadi niat ini membuat kita mudah mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi ini sahabatku rahimakumullah, diniat pula ya. Yang kedua, sebab niat adalah komando yang menggerakkan tubuh. Niat yang memando gerak tubuh. Mana yang menggerakkan tubuh sebagai komando? Iya. Kalau bilang mau lari deh, maka langsung itu lari. Nah gerakkan kaki kita jalan. Makanya ini niat ini luar biasa. Apa yang membuat Indonesia merdeka? Niat. Indonesia saat dijajah ini menjadi budak, bekerja tidak digaji, hasil kebun tak diambil paksa, anak yang perempuan lihat cantik Belanda nak ambil, nak jadikan sedir. Kita harus merdeka. Maka berdirilah seorang tokoh, siapa namanya? Bung Karno. Dimotivasi oleh gurunya siapa? Hos Cokro Aminoto. Di mana mereka semula mulai? Di niatnya sahabatku semua. Jadi ini niat penting sekali, karena yang menggerakkan tangan bisa melakukan perbuatan adalah niat. Makanya ini niat menjadi tonggak seseorang, dia berbuat baik, dia berbuat buruk. Di Maros ini Pak ada peristiwa besar, baru-baru ini divonis seumur hidup. Yang viral beritanya siapa? Nah di sini pasti nanti di penjara dia, karena kalau dia sudah divonis, saya baca berita, dia divonis seumur hidup. Pasti kalau bukan di lapas kelas 1 Makassar, kalau tidak dibikin pelanggaran di atas, Anda dikirim ke Nusa Kambangan. Tapi yang jelas dia pidana berat, ya, yang nabunuh orang dua orang nabunuh bapaknya, nabunuh juga anaknya, yang viral tahun lalu. Dia namanya Black, iya. Kutanya, kenapa kau bunuh orang? Bilang ini, Ustaz, suka ambil KWP di situ, selalu kan tegur, marah-marahi. Masa kau marah, kau bunuh orang gara-gara itu? Dibilang dia. Jengkel Kak Ustaz. Menyebabnya dia berniat menghabisi 2 orang itu tadi di mana mulai? Di niatnya. Seandainya dia mengatakan, biar nanti aku maafkan ya orang itu. Jangan tuh marah karena nak kasih pinjaman WIP-nya. Saya tidak boleh tersinggung karena sering ku pakai WIP-nya. Tidak terjadi melakukan pembunuhan karena di hatinya tidak ada niat melakukan, tapi karena dia mengajar melarang kau pakai WIP-nya. Maka setan yuwaswisu fi sudurin nas, menghembuskan bisikan jahat di hatinya. Maka bisikan jahat itu yang mempengaruhi tangannya, mengambil senjata, nak cincang itu Pak, penghafal Al-Quran. 17 lukanya ditemukan, dan satu kasihan itu kacamata tebal itu bapaknya mati. Dan saya tanya di Rutan Polres Maros, dan ini kekurangannya, mudah-mudahan ini Black tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu menulis, tidak tahu membaca, tidak tahu mengaji, polo potolona, tidak ada sama sekali ditahu. Tapi saya kasih tahu ya Black, biar mau di penjara, jadikan penjara ini di sini kau pintar mengaji, di sini kau pintar menulis, di sini kau pintar mengaji, menghafal, dan di sinilah nanti kau tebus itu dosa. Dan boleh jadi vonisnya hakim seumur hidup, tapi Allah bisa merubah keadaan. Iya, tidak ada Pak
yang tahu itu hanya tertera tulisan hakim. Tapi keadaan bisa berbalik. Ada masa-masa tertentu tiba-tiba dihapus itu hukuman seumur hidup. Mana buktinya itu di Malaysia? Tidak ada di sekarang hukuman mati, tidak ada di hukuman seumur hidup. Karena kenapa? Buatan manusia itu hari ini merah, besok bisa putih. Putih, besok bisa menjadi hitam. Karena manusia. Karena manusia yang bikin ini, maka mintalah pertolongan kepada pencipta manusia. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sahabatku yang kedua. Kenapa niat? Jadi ya mesti kita baik. Ini kiat, kiat resep kasih ini. Kiat agar hati selalu berniat baik. Pertama, menjaga hal-hal yang masuk dalam tubuh, yakni makanan, minuman yang halal. Jadi yang menyebabkan kita berniat baik, makanan kita halal, minuman kita halal. Karena itu yang menyebabkan hati kita terbersihnya kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat kita berniat baik, teman-teman sahabatku, adalah teman kita, sahabat kita. Ada orang keluar rumahnya tidak ada niatnya berbuat dosa, tapi ketemu teman satu kelasnya, weh sini ketemu weh, dari tahun ini belum habis emoknya ini, air ini, cinta dulu kau bantu kehabisi. Ya, akhirnya yang tadinya tidak ada niatnya minum minuman keras, tapi ada yang ajaib temannya, maka langsung terberti niatnya. Maka niat itu yang mempengaruhi seseorang adalah selain makanan dan minuman adalah teman pergaulan. Kenapa ini Pak? Kenapa Haman? Ya. Kenapa Haman ini kan terkenal orang hebatnya Fir'aun yang bikin piramid. Kenapa dia bisa? Sebenarnya Fir'aun itu mau menjadi baik, tapi ada penasihatnya. Jangan kau ikuti Musa itu. Akhirnya terpengaruh juga. Coba Haman mengatakan di Fir'aun, berhenti lagi mengangkat diri Anda menjadi Tuhan. Jangan dibunuh Bani Israel, anak-anak kecil. Jangan, biarkan dia. Apa yang terjadi kemudian? Dia tidak terjadi sebagaimana dikisahkan dalam Quran. Yusabbihuna abna'ahum, membunuh anak-anak kecil. Makanya teman kita itu menentukan siapa diri kita. Makanya Ali bin Abi Thalib apa nak bilang Ali bin kasih lihat ke siapa teman. Ku tahu siapa dirimu. Kasih lihat ke siapa teman. Ku tahu siapa diri. Saya tahun 2003 teman-teman tidak tahu Pak khutbah, tidak tahu Kak ceramah. 2003, 2004, 2005 tidak tahu ceramah, tapi 2004, 2005 tukang bonceng ustaz saya. Ku bonceng itu guru sampai naik di gunung ceramah, pergi di RRI, pergi di kampung-kampung. Karena saya bergaul dengan ustaz, apalagi dia ketua majelis ulama, maka dia rubah, dia pengaruhi saya berniat nanti jadi ustazku juga, nanti juga jadi penceramahku juga. Itu pentingnya teman mempengaruhi kita, dan kalau dia baik, baik juga yang kita kerjakan. Itu yang kedua teman. Yang ketiga, ini juga penting. Hendaknya selalu berdoa agar hati selalu dituntun Allah. Di antara doa yang baik diamalkan doa dari Nabi. Ini bagus dibaca. Tapi mohon ikuti. An Ummu Salamah Anan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika. Dari Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati,
teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi hati ini bolak-balik, Pak. Hati ini bisa berubah-berubah. Makanya berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubina ala dinik wa ala ta'atik. Kalau kata ulama, ini doa setiap sudah selesai salat baca itu. Bahkan kalau mau sebelum salat sudah mau doa, baca doa fil alamina innaka hamidum majid, baca ini ya muqallibal qulub tsabbit qulubina ala dinik wa ala ta'atik. Baru baca di doa itu berlindung dari bahaya fitnah kehidupan, fitnah dajjal, fitnah akhirat, siksa azab kubur dan akhirat. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kita baca. Jadi ini semangat. Yang kedua tentang kisah Nabi, pentingnya hati ini dibersihkan. Hati dibersihkan. Nabi itu pernah dioperasi. Ya, siapa yang operasi kasih keluar di hatinya Nabi baru dibersihkan. Ini kisahnya ketika terjemahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada mereka tentang malam Isra. Ketika aku berada di Hitam, atau beliau menyebut di Hijr, dalam keadaan berbaring tiba-tiba seorang datang membelah. Ini bukan disukai barang-barang. Dikasih keluar baru dicuci. Kemudian aku mendengar dia berkata dari atas dadanya sampai tempat tumbuhnya rambut. Lalu laki-laki itu mengeluarkan kalbu. Kalbu itu jantungnya, Pak. Kemudian dibawakan kepadaku sebuah baskom terbuat dari emas yang dipenuhi dengan iman. Lalu dia mencuci hatiku, kemudian diisinya dengan iman dan diulanginya. Kemudian aku didatangkan seekor hewan tunggangan berwarna putih yang lebih kecil dari bighal, namun lebih besar dibanding keledai. Hadis riwayat Bukhari. Itulah burak. Jadi ini teman-teman sahabat, saking pentingnya namanya hati itu, malaikat Jibril diberi kekuasaan Allah mengeluarkan jantungnya Nabi, kemudian dicuci, dibersihkan. Disebut dalam hadis lain air Zamzam dipakai bersihkan. Sehingga itulah sahabatku, letaknya niat itu mementingkan hati kita senantiasa bersih. Kesimpulan, selalulah berniat baik setiap saat. Pagi berniat baik, siang berniat baik, sore berniat baik, malam berniat baik. Kemudian kerjakanlah kebaikan. Utamakan selalu memperbaharui niat. Kalau masuk di masjid, saya istighfar lillahi ta'ala, saya salat lillahi, selalu memperbaharui niat. Seperti mengatakan saya bekerja karena Allah, saya membersihkan rumah masjid ini karena Allah, saya salat karena Allah, saya mendengar pengajian karena Allah. Semua selalu dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang membersihkan hati, karena dia ikhlas, Pak. Ikhlas. Kalau dia ikhlas itu karena Allah, maka dikasih dia upah, tidak dikasih upah, dia tidak kecewa. Dia tidak kecewa. Kau datang dengan memberikan dia amplop, dia tidak kecewa karena peruntukan kepada. Ada itu, Pak, kalau pergi Mas Solo orang, ada orang tuan rumahnya baru-baru, ada keluarga Atika di belakang rumah. Ini kakak saya bawa amplop pergi Mas Solo, apa nak bilang? Jangan, palisuan nak kasih kembali. Ada orang yang bawa dan tidak bawa, semuanya naladen. Inilah ayatnya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya memberikan kalian makan untuk tidak mengharapkan terima kasih dan balasan dari, kecuali liwajhillah, kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itulah teman-temanku semua, pentingnya diresapi ayat surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu Pak, tidak ada kalimat di situ ikhlas, tapi dia disebut nama Al-Ikhlas. Berarti ikhlas itu di hati teman-teman. Niat itu di hati. Saya mau tobat saya, jarang saya tidak mau masuk penjara, tapi di mulutnya sih, ada lagi masuk bawa kantong-kantong. Kenapa kau lagi datang? Iya Ustaz, rindu Kak Rutan. Padahal sudah dikasih tahu, kalau ada di TTS pertanyaan, rumah apa yang tidak boleh dirindukan? 5 kota, maka jawabannya itu rutan, rumah tahanan. Jangan rindu di rutan, bawa kantong-kantong plastik, tidak bawa sendal, pakai baju orange, diantar mobil bombe-bombe. Boleh dirindu di rutan, boleh dirindu di rutan kalau kita pakai baju koko, bawa songkok, baru Pak Karutan boleh kasih motivasi teman-teman di dalam. Siapa kau? Saya mantan warga, tapi di dalam Kak rajin sembahyang, di dalam Kak pintar mengaji, di dalam Kak tahu dakwah. Bersyukur Kak itu ada rutan pangkat bisa dakwah. Kasih kumpul semua warga. Langsung Pak Karutan MC. Semua warga binaan, saya hari ini sangat senang ada mantan napi di sini. Sekarang diterima di masyarakat, keliling ceramah, bahkan dia masuk di sini memotivasi. Ini pernah di sini bertahun-tahun. Maka itulah yang lebih baik daripada masuk diantar mobil bombe-bombe, diantar tidak pakai sendal. Kalau dia di dalam dia disuruh, kok di situ, jangan jongkok kok di situ. Baru lagi datang, ada yang pukul sen, bunuh Andre Athena. Makanya saya teman-teman, olehnya itu jadikan ini di sini kan bukan air segala-galanya. Iya, di sini awal kebaikan-kebaikan dikerjakan. Olehnya itu saya selalu datang bawa kertas, jangan dicampakkan ini, karena di dalamnya ada doa-doa, ada hadis Nabi, ada Al-Quran, ada kalimat motivasi, dan insya Allah itu mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan tahun depan 1446 Hijriah keadaan kita lebih baik, ketakwaan kita, amal saleh kita, akhlak kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Adapun dosa-dosa yang lalu dikerjakan sengaja tidak sengaja, mudah-mudahan Allah ampuni dan hapus, dan Allah menutup aib kita. Terima kasih ya, khususnya kepada petugas Pak Imam dan para komandan jaga dan seluruh petugas teman-teman komandan blok dan korpen masjid Pak Ramli. Saya tadi dihubungi, Ustaz datang Ki, insyaallah saya kasih materi, sudah kuprint dan itu di tangan tas. Terima kasih. Kita tutup doa dan berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Kudus ya Malik, di waktu duha ini ya Allah kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, Masjid Babul Taubah, melaksanakan pengajian, mengingatkan kami kebaikan dan mencegah kami perbuatan dosa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami senantiasa bersemangat berbuat baik, beribadah ya Allah, dan mencegah menakut-nakuti diri kami, sungkan dan segan berbuat dosa karena malu kepada Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah hamba senantiasa bersemangat salat 5 waktu ya Allah, belajar Islam, membaca buku agama, mendengarkan dakwah dan berdiskusi tentang ilmu-ilmu agama di rumah-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah tahun depan 1446 Hijriah lebih baik keimanan kami, lebih baik ketakwaan kami ya Allah, dan jadikanlah tahun yang akan kami lewati ini 1445 Hijriah, dosa yang kami kerjakan di dalamnya
Engkau ampuni ya Allah, Engkau maafkan ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Kudus ya Malik. Ya Allah, di masjid ini pula lah hamba berdoa, khususnya kepada ibu bapa hamba di luar ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan, panjangkan umurnya ya Allah, agar hamba setelah bebas nanti dapat berbakti kepada ibu dan bapa hamba ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami sudah tidak ada ibunya, sudah wafat ayahnya, sudah ada di alam kubur ya Allah, maafkanlah salah ibunya, maafkanlah salah ibu kami, maafkanlah khilaf ayah kami ya Allah. Terangilah alam kuburnya, terimalah amal ibadahnya, dan janganlah Engkau hukum mereka terhadap dosa yang hamba lakukan di dunia ini. Engkau timpakan juga kepada ibu dan bapak kami di alam kubur ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, maafkanlah kami sebagaimana budaya Bugis Makassar. Kalau selesai Idul Fitri atau Idul Adha, berziarah ke makam kedua orang tua yang ada di kubur ya. Hari ini kami tidak sempat berziarah ke mereka ya Allah, karena kami berada di tempat ini, di balik tembok yang tinggi ini, menjalani ujian dan cobaan. Hanya doa yang kami panjatkan kepadamu, agar Engkau berikan kebaikan kepada orang tua kami di alam kubur ya Allah, dan kami senantiasa berbuat baik di dunia ini putranya, agar pahala kebaikan yang kami kerjakan Engkau berikan kepada ibu bapa kami di alam kubur ya Allah. Ya Allah, doa kami pula kepada istri dan anak-anak kami yang kami berpisah dengan ujian ini ya Allah. Jadikanlah istri hamba bersabar, jadikanlah putri-putri hamba, putra-putri hamba Engkau jaga mereka dari segala mara bahaya. Engkau jamin rezekinya ya Allah, karena sesungguhnya hewan melata pun Engkau jamin rezekinya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sesama warga saling menyayangi ya Allah. Jauhkanlah kami dari pertikaian saling benci yang berujung kepada saling berbuat dosa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah petugas yang membina kami, mereka menyayangi kami, mengayomi kami ya Allah, dan kami menghormati mereka ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, masukkanlah kami dengan masuk yang baik, keluarkanlah kami kelak dengan keluar yang baik. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tabi'i ikuti semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. توكلت وإليه أنيب.